Halo, selamat malam saudara jiwaku. Kita jumpa lagi bersama Hanjing Ho Dayak. Ini personal reading, gak resonate untuk semua orang. Tapi kalau readingan ini ada cocok sama kamu, itu artinya energi kamu ketarik diri dengan ini. Bisa kalian ambil yang positifnya, mungkin itu pesan dari semesta buat kamu. Seperti biasa, sebelum Jing Ho mulai readingan ini, Jing Ho mau ngasih kamu terapi-terapi tentang kesembuhan luka batin, guna-guna, santai jalan, tentang menarik energi positif pasangan, menarik energi positif yang lainnya, dan juga membuka aura kamu. Oke, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Semoga doa kamu diterima sama Sang Pencipta. Yuk kita berdoa, yuk. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego dilakukan hatinya, diturunkan egonya, yang saat ini sedang terkena guna-guna, santet jalan, dipagarin, ditutupin, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Semoga energi-energi negatif dilepaskan dengan energi-energi positif ini. Dan juga semoga kamu dibukakan aura kamu, semoga kamu dilembutkan hati kamu, disehatkan badanmu lahir batin, didamaikan jiwa kamu, dijernihkan pikiran kamu, disembuhkan luka hati kamu, diberikan kebahagiaan luar dalam. Apapun yang kamu doakan selama doa kamu positif, semoga dikabulkan sama Sang Pencipta. Amin, amin, amin. Bagaimana ending hubungan mereka, ya, hubungan pasangan kamu sama orang barunya, ya. Bagaimana endingnya hubungan mereka, ya, ending dari seseorang yang sudah mengkhianati kamu, meninggalkan kamu, ya, itu bagaimana hubungannya dia itu sama si orang baru itu, ya. Oke. Di sini Jing Ho lihat ada kayak berakhir dari, wow, ini sih gini ya. Kebetulan yang personal ini perempuan, ya. Dan suamimu atau cowokmu atau lakimu atau siapamu ini ya, punya hubungan sama orang baru ini, dan endingnya seperti apa sama si orang barunya ini. Nah, kalau kamu yang nggak ikut personal tapi energi kamu ketarik diri dengan ini, mau cowok mau cewek, seseorang ini yang kamu tanyakan ini endingnya seperti apa hubungannya mereka sama si orang barunya itu. Kalau Jingo lihat di sini sih kayak gini ya, ada suatu awal yang baru, ya, suatu awal yang baru, dan artinya di suatu awal yang baru berarti ada akhir. Kalau ada awal yang baru berarti ada yang diakhirin, gitu ya. Berarti di sini ada akhir dari hubungan mereka, ya, di sini. Karena di sini ada cinta segitiga. Jadi mungkin selingkuhannya pasangan kamu atau orang barunya pasangan kamu itu dia
memiliki pasangan, memiliki seseorang, maksudnya udah miliki pasangan lah ini, mau nikah atau udah hubungan sah, entah itu hubungan masih pacaran atau apa. Intinya kalau Jingo lihat di sini, si orang barunya itu sebetulnya udah punya pasangan, dan orang barunya itu mulai perlahan tahu bahwa si orang baru itu, maksudnya pelakor, orang ketiga ya, orang ketiga itu. Jadi gini loh say, pasangan kamu selingkuh sama orang ini, sama orang baru ini. Nah orang baru ini itu punya pasangan. Nah pasangannya itu datang gitu loh, datang ke hubungannya mereka gitu. Datang ke hubungannya mereka, lalu si pasangannya itu tahu bahwa mereka sedang berhubungan. Nah jadi sebetulnya sih gini loh say, sebetulnya pasangannya yang sesungguhnya itu sebenarnya udah tahu kebusukan pasangannya dia, kebusukan si orang itu, kalau dia selingkuh sama pasangan kamu gitu loh, itu sebenarnya udah tahu. Cuman kemarin-kemarin dia masih menutup mata karena belum ada banyak bukti untuk membongkar gitu loh, gitu. Karena Jingo ngelihat di sini endingnya bakal ada perpisahan, ya, perpisahan. Ya walaupun ini ya pasangannya si pelakormu, maksudnya gini, pelakornya, Jingo nyebutnya gimana ya enaknya ya, pelakor apa orang ketiga sih, bingung ya Jingonya. Ntar dibilang pelakor kayak terkesan kayak gimana gitu. Jadi kalau disebut bilang orang ketiga jadi kok kayaknya bingung banget gitu loh. Ya udahlah, pelakor. Jadi gitu. Jadi si pelakornya ini sebenarnya udah punya pasangan. Nah pasangannya itu tahu gitu loh. Udah lama sebenarnya udah tahu kalau pelakor itu, si pelakor itu udah punya pasangan, udah punya selingkuhan lagi gitu. Jadi pasangan sahnya lah, anggaplah seperti itu. Nah ini dia udah punya bukti banyak bahwa mereka itu berpacaran sama pasanganmu gitu loh. Dia itu berpasangan sama pasangan kamu. Itu sekarang udah punya bukti banyak. Nah, di sini sebetulnya si pasangan kamu ini bisa cowok cewek tergantung kamu yang nonton. Ini personal ya, tapi nggak harus itu semua orang ya. Jadi kalau energinya ini ada ketarik sama kamu, berarti ini pesan dan sarannya buat kamu. Jadi si pasangan kamu ini sebetulnya nggak ada cinta sama itu cewek atau sama itu cowok. Maksudnya tergantung kamu yang nonton ya. Jadi pasangan kamu ini nggak ada cinta sebetulnya, nggak ada nggak ada rasa cinta yang sesungguhnya dari hati sama si pelakor itu atau sama si orang ketiga itu. Karena di sini sih Jingo lihat memang ada berhubungan dengan black magic, diguna-guna kayak di pelet gitu. Ya percaya nggak percaya, memang di sini ada hubungannya dengan energi negatif, yaitu pelet secara energi negatif ya gitu, bukan yang putih ya, intinya seperti itu. Jadi ini ada masanya, masa dimana hubungan mereka berakhir ya. Semoga ini lebih cepat, lebih baik, dan dia kembali ke kamu gitu loh. Semoga kalau emang kamu nggak mau sama dia ya, intinya dia udah sadar intinya kayak gitu, intinya gitu. Tapi kebanyakan dari kamu, kalau ya kebanyakan dari kamu ada yang mempertahankan, karena memang di sini memang sebetulnya kalian ditakdirkan untuk bersama. Di sini ada hasil akhirnya dua, hitungan kunomu sama hitungan dia itu sebenarnya sama gitu. Sebenarnya kalian begitu saling membutuhkan, saling melengkapi sebetulnya, kamu sama pasangan kamu itu saling melengkapi ya, satu sama lain. Jadi gini loh, kekurangan kamu ada di kelebihan dia, kelebihan dia ada di, jadi kekurangan dia ada di kelebihan kamu. Jadi kayak saling melengkapi, saling ini gitu loh. Nah ini endingnya hubungannya mereka, hubungannya si pasangan kamu sama si orang baru ini sebetulnya endingnya akan berakhir di sini Jingo lihat. Cuman Jingo mau tarik lagi kartu dari sini ya, 3 kartu aja. Kurang puas. Wah, kamu sangat merindukannya, kamu mencintai dia. Makanya Jingo bilang ya, dari sebagian dari kamu tuh memang banyak yang bertahan di hubungan ini, walaupun menyakitkan di sini. Mencoba untuk bersabar, meluluhkan hati, mengikhlaskan, merelakan semua yang terjadi. Karena kamu berpikir, kalaupun aku mau berhubungan dengan orang baru pun, aku akan mengalami suatu hubungan yang mungkin ya ada masalah, ya ada seneng, ada sedih, ada ini seperti itu.
Jadi permasalahannya ada di diriku, aku bisa nggak sih, mampu nggak sih di sini aku bertahan. Ternyata kamu di sini mampu bertahan. Si Jingo lihat seperti itu. Walaupun sakit banget sih yang kamu rasain di sini, sakit banget yang kamu rasain. Dan di sini sempet ada seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu. Ini sebagian dari kamu. Ini ada yang pernah sudah kamu terima, ada sebagian yang nggak kamu terima di sini. Cuman kalau ini kamu belum dapet orang ini, belum ketemu sama orang ini, mungkin kamu akan dipertemukan sama orang ini. Oh, ini ujian besar nih ya. Ketika hubungannya mereka berakhir, berpisah, semesta mengujimu lagi, ya. Seberapa setianya kamu, seberapa kuatnya kamu dengan godaan yang berbagai versi. Datang yang berbalut atau berbentuk kenikmatan atau berbentuk dengan kayak gini loh. Iblis tuh bisa menyerupai buah, menyerupai kesenangan, kenikmatan yang manis-manis gitu. Nah, ini mungkin ya, kamu ini kan sayang banget sama si pasangan kamu ini, sangat cinta, kamu sabar banget ngadepin dia, kamu sangat-sangat sabar, kamu bener-bener kamu tuh udah kayak manusia berhati malaikat mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Kamu belum luar dalam, maksudnya udah overdosis ibarat kata kalau sabarnya itu kayak gitu. Nah, pada suatu ketika nih nanti ya, suatu hari nanti, entah ini nggak tahu udah terjadi atau belum sama kamu, cuma Jiwa ngelihat di sini ada seseorang yang bakal menghampirimu saat hubungannya mereka ini berakhir. Ini ujian. Jingo hitung keseluruhan dan kita hitung kuno ya. Ya. 9 5 4 6. Itu 24. Ya. 24 kita tunggu 6. Jadi di sini sih ya, di hubungannya mereka bakal ada akhir yang menyakitkan antara si orang baru itu dan pasangan kamu. Dan kamu juga udah merasakan sakit lebih dahulu sebelum mereka merasakan sakitnya itu. Ya iyalah, gimana nggak sakit. Si pelakor itu, gampang lah ngomongnya pelakor aja. Si pelakor itu ketahuan sama si pasangannya gitu. Kalau dia itu selingkuh sama pasangan kamu gitu. Jadi nyakitin ya kan, sama-sama sakit. Ya itulah karma. Itu namanya karma sayang, karma. Dan 6 sama hasil akhir di sini itu 2 itu 8. Ada perubahan yang sangat luar biasa yang Jingo bilang tadi. Ini ada awal yang baru dan juga ada akhir. Dimana ada awal baru pasti ada yang diakhiri. Nah, di sini ada perubahan di dalam hubungan kalian atau di dalam hubungan mereka. Nah, di dalam ketika hubungannya mereka berakhir, maka ada awal yang baru dalam kehidupan kamu atau keluarga kamu atau hubungan penyanyi kamu di sini gitu loh. Seperti itu. Jadi di hidup ini memang ngelewatin masa fase di mana di bawah, fase di mana di atas atau di samping, di kiri atau di mana. Intinya kayak gitu. Kayak angka 8 ini, cuman memang hubungan kamu ini nggak bisa diputus. Seperti angka 8 ini nggak putus, nggak ada putusnya. Jadi memang kalian sudah ditakdirkan seperti Jingo bilang tadi, bahwa memang dialah takdirmu, seperti Jingo jelaskan di depan tadi itu. Dan endingnya memang hubungan mereka bakal berakhir dan bakal ketahuan borok-boroknya itu. Ya intinya kebongkar bahwa entah itu si pelakor entah cewek atau cowok, tergantung kamu nonton ya. Jadi kebongkar semua bahwa dia itu selingkuh sama pasangan kamu. Kalau kamu udah tahu ya kan bahwa pasanganmu selingkuhin kamu. Nah itu tinggal yang ini kebongkar itu, masalahnya sih pelakor itu bakal kebongkar busuknya yang dia bergedok manis apa segala macam, padahal dia itu memakai juga black magic. Dan pasangan kamu juga akan sadar, perlahan-lahan dia akan sadar kalau dia ini terkena black magic guna-guna kayak pelet gitu loh say. Padahal pasangan kamu ini nggak cinta, ya memang orang mengagumi, ya aku suka nih, gue naksir sama dia gitu, tapi bukan berarti gue pengen milikin dia gitu. Nah ini pasangan kamu kayak gitu, cuman udah terlanjur kena ilmu hitam nih tadi, jadi seperti itu. Cuman endingnya bakal berakhir karena kamu di sini sabar banget ya, gila luar biasa. Ya. Seperti apa kondisi fisik dia saat ini? Maksudnya kondisinya pasangan kamu itu loh. Fisiknya saat itu sehat kah, baik-baik aja kah, sakit kah, atau gimana kah gitu. Dan perasaan dia itu
ke kamu seperti apa setelah dia itu ninggalin kamu, atau ya intinya kayak gitu. Seperti apa. Jadi ini kondisi dia dulu ya, kondisi dia saat ini tuh seperti apa. Untuk kondisi dia saat ini, Jingo lihat sepertinya tidak baik-baik aja ya. Dia lagi diguncang oleh suatu masalah di dalam keluarga, di dalam hubungan sama cinta segitiganya, cinta si orang barunya, atau dalam karirnya dia. Di sini fisiknya itu kayak imunnya lagi turun. Jadi itu yang membuat pikiran-pikiran dia, permasalahan-permasalahan di dunia ini itu ditaruh di otaknya dia, di kepalanya dia, sampai jadi kepikiran, akhirnya itu larinya ke fisik. Nah, fisiknya jadi melemah di sini, melemah. Kayak mungkin kamu akan tahu kok, dia itu sebenarnya kayaknya lagi kayak kurang sehat gitu. Cuman dia namanya ada tuntutan untuk kerja atau tanggung jawab, ya pasti dia akan kerja gitu loh, seperti itu. Cuman untuk fisiknya tuh kurang bagus gitu loh di sini, Jingo lihat. Dan untuk perasaannya dia saat ini ke kamu ya, setelah dia meninggalkanmu, setelah dia mengkhianatimu, perasaannya dia seperti apa ke kamu? Oke. Perasaan dia akan seperti apa di sini? Oke, di sini ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, dan di sini tuh masih ada perasaan cinta, sayang. Ya iyalah, itu kan apa ya namanya ya? Namanya juga sebetulnya cinta yang sesungguhnya, cinta yang nggak dibikin-bikin, yang nggak dipakai-pakein black magic atau apa itu. Ya pastilah masih ada. Kalau itu udah sembuh, udah apalagi kamu udah berusaha untuk mengobatinya, untuk ikut terapi juga di sini, atau ikut berobat di mana, di orang pinter mana, atau apa, kayak kiai, ke biksu, atau ke mana, atau kemana ya kan, ke pendeta atau kemana kan bisa aja ya kan, atau ke suhu atau mana ya kan berobat nggak di sini aja. Tapi terutama kamu pasti mintanya sama Tuhan ya kan itu. Nah di sini perlahan sih Jingo lihat ya, perlahan energi negatif black magic atau guna-guna yang di dalam di pasangan kamu itu udah mulai meluntur ya. Cuman di sini kamu tanya tentang perasaannya dia itu seperti apa ke kamu setelah dia ninggalin kamu. Nah di sini Jingo lihat dia masih sayang kamu, cuman di sini memang ada sedikit luka ya. Luka itu yang dia dia ada sedikit luka, yaitu lukanya dia sendiri yang dia bikin sendiri gitu loh di sini. Dan di sini Jingo ngelihat juga, sebenarnya Jingo jelaskan tadi, namanya dia punya tanggung jawab, tuntutan untuk kerja. Jadi di sini dia pasti fokus ke karir juga. Dan untuk perasaannya dia nggak ada perubahan yang buruk sih Jingo lihat di sini. Cuman di sini, bentar. Jadi di sini Jingo ngelihatnya ya, untuk perasaannya dia sebenarnya ke kamu nggak ada berubah yang buruk ya, walaupun di sini masih ada sih bayang-bayang orang ketiga itu atau si pelakornya itu masih ada bayang-bayang lah, intinya seperti itu. Ya wajar lah, nggak apa-apa. Kamu sebagai istri atau suami yang baik, kamu harus tetap menjadi tiang doa dalam keluarga ya kan, seperti itu. Kamu harus tetap menyemangati diri kamu, menyemangati keluargamu, menyemangati hidupmu, menyemangati pasangan kamu ya. Gini loh, memang nggak mudah gitu loh. Ketika kamu habis disakitin, memang nggak mudah sih untuk melupakan itu. Walaupun kamu udah maafin atau gimana, cuman ada sebagian kamu yang udah ngelupain, tapi kamu sulit untuk memaafkan juga ada. Cuman di sini kamu itu masih kayak nggak percaya kalau dia itu sebenarnya masih sayang sama kamu. Karena di sini ya entah itu jedahnya berapa waktu, berapa hari gitu. Terkadang kala kamu mungkin suka pergokin dia sama dia tuh lagi kayak entah itu chattingan atau lagi bengong, kok kayaknya bengongnya dia kok kayak fokusnya ke dia atau ke lain gitu, bukan ke sini gitu atau gimana. Ya nggak apa-apa sih gitu, yang penting kamu itu tetap yakin positif. Tuhan itu maha tahu, Tuhan tuh maha adil, Tuhan tuh maha segalanya. Segala sesuatu kamu serahkan sama Sang Pencipta. Tuhan tahu permasalahan kamu, Tuhan tahu, benar-benar tahu kamu itu harus bagaimana, Tuhan tahu. Makanya kamu aduin aja ke Sang Pencipta gitu loh, gitu. Selain ke sini kamu bisa aduin gitu, terutama ke Tuhan gitu loh. Kamu aduin daripada kamu curhat ke sana sini nggak jelas, yang ada kamu malah jadi sakit. Karena nggak bagus loh kalau kamu tuh curhat yang salah orang gitu loh. Yang ada kamu jadi gimana ya, jadi stres, jadi kayak aduh gimana gitu loh.
gitu deh gitu. Juga bisa jadi bumerang juga kalau salah orang curhat sama orang gitu loh sayang. Jadi gitu. Cuman di sini ya dari kondisi dia tadi udah Jingho sebutin, dan perasaan dia juga udah Jingho sebutin, dan tinggal Jingho hitung keseluruhan dan kita hitung kuno ya. 3 5 9 4 10 kita 1 8 3. Ada 33 dari tadi hasilnya hasilnya sama, cuman di sini ini ya bentuknya 33. Kalau tadi kan 24 ya, ini 33 hasil hitung kunonya 6. Jadi ini gini, kamu pelan-pelan ya sayang, pelan-pelan ya sayang. Kalau cepet-cepet nanti jatuh ya kan. Pelan asal kelakon, asalkan gini loh. Buat apa terburu-buru gitu loh. Kalau nanti kamu akan tersesat jatuh dan gimana sih gitu. Semua kalau terburu-buru tuh nggak enak endingnya. Lebih baik pelan-pelan tapi terjadi gitu loh. Pelan-pelan asal kelakon kata orang ya. Kata kamu kali ya gitu. Jadi gitu. Oh, ngeblank. Untuk perasaannya dia juga di sini ada 3 love hitam merah, dan di sini ada 3 love hitam. Ini tentang fisiknya dia, tentang perasaannya dia. Memang di sini masih ada sih ya. Seperti yang Jingho jelaskan tadi di hasil terawangannya itu, bahwa dia masih ada sih kepikiran si orang baru itu gitu. Cuman di sini Jingho lihat perasaannya dia setelah dia udah sembuh dari black magic itu, atau dari guna-guna itu, atau dari pelet itu tadi, itu prosesnya memang seperti ini. Kamu harus jalanin prosesnya, kamu jalanin prosesnya dengan sabar, dengan ikhlas ya. Intinya seperti itu. Jangan mau hasil, kamu jangan fokus pada hasilnya, tapi kamu fokuslah pada caranya, gimana caranya supaya ini hasilnya cepet kelar gitu loh, supaya ini terjadi. Jadi kamu harus pikirin gimana caranya, prosesnya itu loh gitu. Kamu pikirin. Kadang kebanyakan ada orang gini ya, aku pengen banget orang ini cepet sembuh, aku pengen cepet sukses atau apa. Tapi kebanyakan dari kalian itu fokusnya bukan fokus ke arah cara prosesnya, tapi aku mau fokus kerja biar cepet kaya, tapi kamu males. Itu prosesnya. Padahal mau kekaya, mau sukses itu prosesnya kan kamu harus kerja yang rajin, kamu harus intinya dengan sungguh-sungguh, intinya kamu dengan sabar ngejalanin gimana ya caranya supaya ini itu begini, supaya ini biar jauh dari ini masalah ini gimana ya gini, supaya dia nggak begini tuh bagaimana ya kita begini, nah gitu loh. Jadi contoh kalau kita mau menyembuhkan seseorang, kita nggak boleh fokus ke arah aku pengen dia cepat sembuh. Iya nggak apa-apa kamu pengen dia cepat sembuh dari black magic atau dari guna-guna itu si orang ketiga atau orang lain itu, boleh. Cuman kamu harus jalani prosesnya. Oh iya ternyata kita harus lebih sabar deh, harus lebih healing dulu deh, ikhlas. Gue ikhlas ngejalanin ini, tapi gue yakin kok pasti sembuh gitu loh. Ya walaupun sembuhnya agak lama, entah itu sebentar, tuh urusannya Tuhan ya gitu loh. Urusannya Tuhan yang atur ya kan gitu loh. Yang penting kamu udah berusaha gitu loh. Jadi jangan kalau kok gue udah berusaha ke sana, kemari, ke situ, kok gak ada hasil ya gitu, intinya gitu. Kamu putus asa, gak boleh. Sedangkan putus asa itu iblis, temennya iblis. Nah kalau kamu berserah sama Tuhan, Sang Pencipta, dan kamu terus berusaha berobat atau berusaha untuk healing, untuk berusaha untuk proses dalam kesuksesan kamu, dan berserah beribadah yang lebih ketat lagi, lebih khusyuk lagi, Jingho rasa kamu perlahan-lahan kamu pasti bisa ngerasain kok gitu loh hasilnya gitu ya. Jadi di sini perasaannya dia masih ada, walaupun kadangkala dia masih inget gitu loh sama si orang itu. 6 sama hasil akhir 2 di sini tuh 8 sama hasilnya ya. Readingan pertama, readingan kedua harusnya sama ya perubahan. Jadi kamu harus sadar ya. Kamu harus sadar semua itu butuh proses ketika kamu menginginkan perubahan. Dan kita satu ya, Jingho mau bilang tidak ada orang yang bisa mengubah seseorang tanpa kita mengubah diri kita terlebih dahulu.
seperti kita bercermin, gak akan bisa kamu ngubah cermin itu, gambarmu yang di cermin itu, tanpa kamu mengubah dirimu itu. Baru pantulan dari dirimu di cermin terlihat bagus gitu ya. Sama kayak gini ya, kayak gitu. Apakah mereka sudah memagikin atau black magicin kamu ya, mengirim, maksudnya apakah dia itu sudah ngirimin black magic untuk kamu gitu. Jadi entah itu siapapun yang kamu, ini readingan yang ketiga ini, mungkin kamu bertanya apakah dia ya yang ngirim black magic. Nah itu kamu batin aja di hati kamu. Nah ini jawabannya nanti di sini, jawabannya iya atau tidak gitu. Cuman di sini Jingo lihat dulu, apa benar dia itu nge-black magicin kamu gitu loh. Jingo kurang ya kalau cuma 2 gini ya, ada di sini ya. Jingo mau ambil 3 lagi ya. Jingo ambil 3 lagi. Ya ampun. Kok gini amat? Astaga. 1 lagi ya. Oh my god. Jadi memang orang ini ya, ini ada banyak banget versi ya. Pekerjaan, percintaan, kehidupan, bahkan ke diri kamu. Ini ya. Jadi kayak pekerjaan kamu ini kayak ditutup. Terus di hubungan kamu ini kayak memang dipisahkan, dihancurkan hubungan kamu sampai jadi kayak gini, retak banget. Hubungan kamu ini retak banget, sakit banget, menderita banget. Cuman di sini Jingo sih ngelihat ya, kamu orang yang sangat kuat banget dan kamu juga bisa sukses di sini. Walaupun banyak badai dari kanan, kiri, depan, belakang ya, intinya dari kanan kiri ya, intinya seperti itu. Kamu diserang, tapi kamu di sini kuat dan kamu juga punya keyakinan bahwa si pasangan kamu itu bakal sembuh, intinya bakal kembali ke kamu. Ini sebagian dari kamu punya keyakinan seseorang ini yang kemarin sempat jadi kehidupan kamu itu dia kembali ke kamu, sadar. Ini banyak banget. Cuman di sini Jingo lihat ya, apakah benar dia itu ngirim black magic? Memang benar. Dan apa maksudnya? Ya dia pengen ngancurin hidup kamu, tentang percintaan, tentang rezeki kamu, ininya tentang kehidupan kamu, karir kamu dan semua. Kamu dibikin ruwet, runyam di sini. Keriting 6, keriting kesabaran kamu dibikin abis. Tapi kamu masih sabar. Kamu sebenarnya hampir hilang kesabaran, kamu hampir hilang kesabaran. Akhirnya kamu hampir putus asa. Nah itu dibikin sama dia. Jadi kamu dibikin gak tenang, kamu dibikin down, kamu dibikin ya ampun gak bahagia banget di sini, dibikin kayak gitu. Padahal kamu bisa bahagia di sini, kamu bisa sukses kalau kamu deket sama sang pencipta, Jadi kalau kamu deket sama sang pencipta itu enak banget ya. Jadi gitu. Jadi sih jawabannya memang iya gitu. Nah alasannya pun juga udah Jingo sebut di sini. Dan apakah kamu ngerasain itu? Ya, kamu dibikin kayak gitu. Ya. Jingo hitung keseluruhan dan kita hitung kuno ya. 6 8 10 kita 1 15. Astaga. Dari tadi hasilnya 6 mulu hitungan kunonya. Cuma tadi 24, readingan pertama, readingan kedua 33, readingan ketiga 15 1 dan 5 itu 6. Dari tadi memang yang namanya takdir ya memang nggak bisa diubah ya. Ini udah kodratnya memang seperti ini, jalannya memang seperti ini, dan makanya kamu dengerin dasar Jingo, kamu harus bagaimana nanti ya gitu. Kamu harus lebih healing sih gitu. Ini sih benar-benar berat ya ini, ya ampun. Kenapa dari awal sampai akhir kamu disuruh untuk sabar. Walaupun kamu dilukai di hubungan ini, sampai diselingkuhin, dihianatin, dibohongin, dikibulin, dimanipulasi, tapi kamu dituntut untuk sabar. Dan di sini pada akhirnya di sini di readingan terakhir ya, kamu harus menyatu antara hati, jiwa dan pikiran kamu. Kamu dibutuhkan keyakinan. Kalau kamu punya keyakinan, kamu pasti bisa sukses. Walaupun diserang sana sini, kamu punya keyakinan, punya iman yang kuat dan lembutkan hati kamu pasti bisa. Karena 6 sama 2 itu 8, hasilnya tetap sama 8. Jadi intinya wow, ini amazing gitu loh, luar biasa ya, keren banget ini. Gila dari readingan Jingo, gila
itu ini ada beberapa, ini yang keberapa ya, pokoknya ini bukan yang pertama sih yang hampir menyerupai kayak gini ya. Ini benar-benar luar biasa ini kamu nih. Ini takdir kamu, hidup kamu ini. Hidup kamu sedang dirusak orang dan kamu jangan putus asa. Kalau kamu putus asa, kamu kalah ya kamu hancur. Cuman di sini saran dari Jingho, karena ini memang sudah kodratmu. Ini mungkin kamu punya karma dari masa lalu yang harus kamu bayar nih. Kamu mungkin dulu punya karma, entah itu kamu punya karma sama orang tua, keluarga, adik, kakak, atau ke teman, atau ke siapa, atau bahkan ke diri kamu sendiri. Ini mungkin bagian dari karmamu. Dan kamu ini saat ini sedang diproses, dibentuk, gila-gilaan. Kalau kamu sabar, lembutkan hati kamu, ada perubahan yang positif di sini. Karena di sini inilah takdirmu, jodohmu, soulmate-mu, belahan jiwamu. Di sini. Dan saat kamu sudah berdamai dengan jiwa kamu, kamu akan bertemu dengan hidupmu. Di sini gila, Jingho langsung panas di sini. Gila luar biasa. Jadi kamu di sini lebih baik kamu jangan goyah, kamu jangan putus asa. Ini kamu jangan putus asa ya, jangan putus asa kamu. Memang benar dia. Ya. Dia yang black magic kamu. Yang di hati kamu tadi nanya, ya, hati kamu tadi siapa yang kamu tanya? Nah itu dia, ya, seperti itu. Oh my God, maafkan dia. Di sini ada pesan dari semesta buat kamu. Pesannya ada 6 sama 5, teman Jingho mau minta yang merah, semoga dikasih, ya. 2 love merah, 2 lagi ya. Ada 7 keriting, 1 lagi. 4 keriting. Jadi di sini pesannya cuma 2 doang ya. Ini nggak ada yang kebetulan di sini. Jadi pesannya berdamailah dengan jiwa kamu ya, berdamailah dengan jiwa kamu, berdamailah dengan jiwa kamu, lembutkan hati kamu ya, kamu supaya kamu bisa bertemu dengan jiwamu, energi positifmu. Kamu tuh kan punya energi positif, tapi ketutup, ya kan? Dan keyakinan kamu goyah. Karena imanmu lagi nggak kuat, gitu. Jadi di sini kamu diberikan pesan sama semesta, hei, saat kamu, ya, berserah sama Sang Pencipta, berdamai dengan jiwa kamu, melembutkan hati kamu akan bertemu dengan kebahagiaanmu, cintamu, perasaanmu yang tenang, yang damai. Kamu akan bertemu di sini, kesuksesan kamu, ya. Saat kamu mengakhiri 2 sama 2 itu 4, mengakhiri semuanya ini, kekecewaan yang dia berikan, ya, kegagalan yang dia berikan, ya, pilihan yang dia berikan, yang membuat kamu bingung, yang membuat kamu hampir putus asa, lepas, healingkan. Karena saat kamu berdamai dengan jiwa kamu di sini, kamu bertemu dengan kebahagiaanmu, cintamu, suksesanmu, apa impian kamu itu di sini pesan. Ya. Sebelum kamu bertemu dengan kesuksesan kamu, sebelum kamu bertemu dengan jodohmu, kamu terlebih dahulu bertemu dengan jiwamu dulu. Nah, bagaimana kamu supaya bisa bertemu dengan jiwamu, berdamai dengan jiwamu, berdamai dengan keadaan, lembutkan hati kamu, healing. Healing itu melepaskan rasa sakit yang ada di hati kamu, itu lepaskan. Gitu, lepaskan. Nah, kalau hatimu udah lepas dari sakit, kecewa, dendam, sakit hati, kebencian, apa segala macam, kamu lepaskan. Ya ampun, kamu itu bisa bahagia. Nah, itu sukses di situ. Sebelum sukses dunia, ya, kamu sukses dulu. Sebelum kamu sukses di dunia, secara duniawi, kamu harus sukses dulu secara rohani kamu, hati kamu. Percuma kamu sukses di duniawi tapi hati kamu penuh luka, duri tadi, kamu nggak akan bahagia, pasti masih bakal ngerasain gimana ya, nggak enak gitu loh, gitu. Ketenangan pun nggak ada. Oke, seperti itu. Dan di sini juga akan ada berakhir yang hal yang tidak baik akan berakhir. Ini seperti itu. Karena ini endingnya 2 ya, merah, ini seperti itu. Dan itu memang kodratmu yang harus kamu jalanin. Mungkin kamu lagi di proses jalanin bayar karma gitu ya, kayak gitu. Ya. Dan 4 itu tentang kematian, tentang akhir, tentang
perpisahan, tentang udahan. Nah, semoga itu yang buruk-buruk aja gitu loh. Yang mati energi negatifnya, atau mati pikiran negatifnya gitu loh. Atau yang mati penyakitnya. Jadi artinya kalau penyakitnya mati ya tinggal kesehatannya gitu loh sayang. Jadi tinggal yang positifnya. Karena di sini merah ya. Singo seneng untung. Dan untuk saran dari semesta buat kamu. Saran di semesta buat kamu di sini, tetap lembutkan hati kamu, sabar luar dalam. Cepat atau lambat kamu ada menemukan kesuksesan ini. Koin-koin di sini kamu di tahun ini kamu bakal ada keberuntungan ya, walaupun nggak banyak tapi juga nggak sedikit ya. Cuman di sini ngalir terus. Di sini ada ini ya. Cuma sarannya di sini kamu disuruh sabar aja, sabar dan berusaha. Sabar, berusaha, berdoa, sabar, berusaha, lakukan tindakan supaya ada hasil di sini. Dan 6 sama 2 itu 8, supaya ada perubahan yang positif, supaya ada perubahan yang bagus. Di sini ada kesuksesan, koin-koin yang kamu dapat, atau dalam hubungan percintaan kamu akan bertemu dengan seseorang itu gitu loh. Kayak gitu. Ya. Dan untuk kartu keyakinannya di sini ada 1 dan 6 itu 7. Impian, tujuan, harapan, keberuntungan. Ya mungkin saat ini kamu sedang sendiri ya nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Sendiri itu nggak berarti kamu nggak bisa bahagia. Sendiri itu bukan berarti kamu sedih terus. Sendiri itu bukan berarti kamu nggak bisa sukses. Bisa kok. Sendiri bukan berarti kamu nggak bisa mencapai suatu tujuan impianmu. Bisa kok selama kamu yakin. Nah ini kartu keyakinan seperti itu. Sabar, pelan-pelan tapi pasti. Nah 7 sama 2 itu 9. Ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan. Jadinya gitu. Intinya seperti itu. Selama kamu yakin di sini. Kalau kamu yakin ya semua perlahan-lahan hilang, hancur, hanyut, nggak karuan, ditelan waktu. Dan di sini Jingho mau kasih kamu bonus untuk kehidupan kamu ya. Dan video ini nggak ada batas waktu. Kapanpun kamu nonton video ini, klik video ini, mau ini sampai kapanpun, nanti berapa tahun kemudian pun video ini kamu klik. Kalau energi kamu, misalkan kamu kemarin udah ngeklik, terus nih kamu pengen ngeklik lagi, tiba-tiba nongol di beranda kamu ya, mungkin itu pesannya, oh lagi terjadi ini lagi gitu loh. Dan ini kartu keberuntungan kamu, lembutkan hati kamu. Di sini ada bunga, 3 bunga tapi layu. Lembutkan hati kamu walaupun kamu sebetulnya ini loh, walaupun ini bunga cantik tapi layu. Nah di sini kamu layu karena kenapa? Karena kamu tersakiti. 1 dan 2 itu 3, kamu tersakiti, kamu diduakan, ditigakan, atau bahkan dihianati. Dan walaupun begitu kamu tetap lembutkan hati kamu supaya kamu bisa bangkit gitu loh. Ya seperti itu. Tetap satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu, berdamai dengan jiwa kamu. Dan di sini takdirmu, supaya kamu bertemu dengan takdirmu. 10 itu 1. Nah di sini 1 sama 2 itu 3 sama 1 itu 4 ya, supaya berakhir yang menyakitkan. Ketika berakhir yang menyakitkan ini tadi, yang menyakitkan ada jenis 3 atau apapun itu tadi yang sakit atau dikenal guna-guna apapun, supaya terlepas dan kamu bertemu dengan takdirmu atau kamu bertemu dengan kesembuhanmu, bisa juga. Nah di sini 4 sama 2 itu 6. Serius nih, 1 sama 2 itu 3 sama 1 4 sama 2 6. Oh my god, balik lagi. Di sini dari tadi 6 terus ya, sampai akhir pun tetap 6. Kamu memang dituntut untuk sabar, lembutkan hati kamu, healing. Kalau kamu nggak bisa healing sendiri, kamu bisa ikut healing di sini, bisa WA Jingho atau healing di sini di YouTube ini. Tapi mungkin lebih baik healing secara personal seperti itu. Gila ya, ini luar biasa, ini takdir. Dari awal Jingho udah ngerasa kamu tuh sudah ditakdirkan sama dia. Dan ini ada energi twin flame juga. Twin flame bisa menjadi soulmate. Ada sebagian kamu hubungan twin itu menyakitkan, tapi kalau kamu bisa ngelewatin ujian-ujian itu, badai-badai itu, kamu bakal bisa bahagia. Kayak gitu. Karena gimana ya, gak mudah juga sih hidup dengan twin flame itu. Karena seperti kayak mirror, pantulan. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, di share. Dan terima kasih yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Terima kasih. Semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat terapi di dengan ini. Mohon maaf lahir dan batin sebelum hari lebaran, tapi Jingho udah mohon maaf. Jingho baru enakan ibadahnya, tapi belum bisa online di WA dulu.
untuk beberapa hari sih. Cuman ini energi yang di YouTube ini bukan, ini sebenarnya bukan mau Jingho ya, tapi memang semesta Jingho, kamu pasti kuat kok. Coba reading ini deh, reading dia, reading ini, gitu. Oke? Berarti ini memang untuk kamu. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah puasa. Udah buka ya. Selamat beristirahat, jangan lupa sahur nanti, dan semoga puasa kamu besok hari pagi sampai sore gak ada halangan apapun ya. Amin 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 amin. Bye bye.